kita harus pahami bahwa hukum itu harus memberikan kepastian. Udah benar tuh. Kepastian, kemanfaatan ya. Oke, justru dengan putusan ini tidak ada kepastiannya. Kenapa? Karena kalau kita baca pasal 7 Undang-Undang 10 2016 itu kan jelas calon bupati, wali kota, gubernur atau calon gubernur, bupati, wali kota. Jadi calon. Siapa itu calon? Calon itu adalah orang yang telah ditetapkan sebagai calon. Oke. Syarat Ketika pencalonan. menjadi kandidat. Ini syarat pencalonan. Maksud Nah, Anda? Bukan syarat pelantikan. kalau dia belum ditetapkan sebagai calon, namanya bakal calon. Nah, ini adalah syarat calon, bukan syarat untuk dilantik. Kalau syarat dilantik itu adalah kita bicara tentang kepala daerah elect, ya kan? Presiden elect sudah terpilih, oleh KPU. sudah dinyatakan sebagai pemenang. Dan pelantikan itu bukan wilayah KPU, tapi wilayahnya Mendagri atau Presiden. Wilayah KPU yang bisa dia verifikasi adalah pada saat dia menetapkan sebagai calon. Kalau sekarang tidak ada kepastian. Saya misalnya mau nyalon gubernur 25 tahun, saya bilang, oh, saya boleh. Nanti KPU bilang, loh Anda kan saat dilantik belum akan 30 tahun. Karena Anda nggak tahu kapan dilantiknya. Mundur aja pelantikan yang sampai Kan? 30. Oke. Ya misalnya, tapi walaupun itu terlalu ekstrim contohnya. Ya kan? Nah karena itulah menurut saya, dari sisi hukum ini agak sangat bermasalah. Yang kedua adalah di dalam pemilu itu harus yang namanya predictable procedure dan unpredictable result. Jadi prosedurnya itu harus pasti, tetapi hasilnya ya nggak pasti. Kalau dengan aturan ini unpredictable atau predictable? Jadi unpredictable jadi akhirnya. Kenapa? Oke. Karena tidak adil bagi calon independen. Calon independen itu sudah mengajukan pencalonan dan sudah tutup, close. Jadi calon-calon independen di seluruh Indonesia tidak bisa memanfaatkan putusan ini. Oke. Kan begitu. Harusnya yang namanya persyaratan itu tidak boleh berubah di tengah jalan ketika itu sudah diterapkan. Kan sudah diterapkan. Tahapannya kan sudah ada. Jalan. Jadi tahapan pencalonan itu sudah dimulai dari calon independen itu. Oke. Nah, karena itu saya setuju dengan pendapat yang mengatakan kalaupun ada putusan ini, maka harusnya tidak diberlakukan sekarang untuk Pilkada 2024 karena tahapan sudah berlangsung. Karena calon independen tadi Ya, Oke. calon perseorangan. Tapi itu agak susah Atau- karena kejadian di MK dulu kan. Iya, sama iya. Enggak, aja. maksud saya kan bicara hukumnya dulu, politiknya Oh. nanti. Nah, Sabar, Loh, Bang. itu Soal atau dijawabnya kita yang simpan nanti. kedua, ya kan, saya mengatakan bahwa putusan ini boleh kok nggak dilaksanakan. Kenapa? Karena bertentangan dengan undang-undang. Oke, baik. Kita kan bicara tata urutan perundang-undangan. Salahnya sendiri kenapa menguji PKPU. Jadi kalau misalnya tafsir atas PKPU tersebut bertentangan dengan undang-undang, saya sebagai KPU atau KPUD di seluruh Indonesia saya akan abaikan. Kenapa? Karena undang-undang jelas bahwa yang dimaksud dengan berusia 30 tahun, 25 tahun adalah saat menjadi calon. Kapan Oke, Anda baik. menjadi calon Bang sudah Refli. saya jelaskan. Kalau dia Poinnya kami dapat, tidak Bang puas Refli. misalnya dengan kebijakan KPU, maka dia bisa maju ke Mahkamah Konstitusi Oke. untuk minta tafsir undang-undang itu, Undang-Undang 10 2006. Nah, itu baru lebih benar. Kalau MK membenarkan, ya sudah kita nyerah. Tapi ini ada suatu regulasi yang jelas-jelas bertentangan dengan undang-undangnya. Baik, oke. Gitu, Oke, ya. Bang Isan, Oke. komentarnya. Sebenarnya yang namanya PKPU itu hanya menegaskan posisi sebagai calon. Kan syarat calon kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota berusia sekurang-kurangnya 30 tahun untuk gubernur, 25 tahun untuk bupati, wali kota. Kan calon. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau Anda paham pemilu, Anda tahu kapan seorang itu akan ditetapkan sebagai calon. Kalau dia mendaftar itu baru bakal calon. Kalau dia sudah ditetapkan barulah dia calon. Jadi sebenarnya apa yang dikatakan atau dirumuskan KPU hanya menegaskan apa yang dikatakan undang-undang. Jadi Oke. tidak ada pertentangannya. Baik. Tetapi kalau diputuskan saat dilantik, nah itu sudah jumping up namanya. Oke, baik, baik. Kita ini Bang kan Refli. belajar hukumnya kan pakai logika. Dia tidak salah. Oke, menurut Anda itu tidak masuk yang ya logikanya. Sontolo itu Mahkamah Agungnya. Cuma Oke, baik. pertanyaannya adalah Mahkamah Agung ini bekerja memutuskan untuk kepentingan siapa? Nah, itu this is the big question Oke. yang bisa dijawab dengan Deddy Sitorus dan Adi Prayitno. Tapi saya serta tanyakan Habibur dulu ke Rahman sendiri. Bang Habib seperti apa komentarnya, Kan Bang? begitu.
Jadi logika itu masuk atau nggak 6 bulan kita yang jangan sama? bodohi masyarakat. Ya. Ngomong terus, silakan. Calon itu adalah ketika ditetapkan sebagai calon, ya, bukan ketika dilantik. Oke? Bang Refli. Paham. Kami dapat poin Anda, Bang Habib silakan. Ya silakan Pak Refli ya menyampaikan pendapatnya, tapi tentu kita juga bisa berpendapat dari sudut pandang masing-masing ya. Kalau saya punya pendapat yang berbeda. Jadi ketika mendengar hal ihwal tentang putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung ini, saya berpikiran yang sama. Saya belum baca ini, belum baca putusannya karena putusannya itu diminutasi baru selesai hari ini, kalau nggak salah baru diupload hari ini. Tapi ternyata apa yang saya bayangkan tertuang di dalam putusan tersebut. Ya. Substansi, kita bicara hukum dalam konteks substansi. Ya. Kita di DPR membahas usia, itu rujukannya bukan konteks sebagai calon, tapi ketika jabatan itu melekat. Kematangan seorang presiden misalnya 40 tahun, bukan sebagai calon presiden karena dihitung ya kapan bagaimana dia bisa bertindak, bagaimana dia mempertanggungjawabkan tindakannya, bagaimana kedewasaannya, itu berbagai studi dilakukan baik oleh psikologis psikolog ya, kemudian akademisi di bidang sosial, macam-macam menyatakan bahwa layaknya seorang gubernur itu 30 tahun. Jadi seluruh studi kalau kita lihat misalnya perdebatan pembentukan undang-undang ini bukan konteksnya sebagai calon tapi sebagai gubernur. Nah, sebagai jarak 6 bulan wakil itu seberapa gubernur. berpengaruh kalau Anda bilang Sangat tadi? berpengaruh. 6 bulan itu setengah tahun, Pak. Ya, kalau orang Lampung itu ya 500.000 itu bilangnya setengah juta. Oke. Jadi ngaruh banget, Pak. Jadi 6 bulan itu setengah tahun gitu loh. Jadi itu Artinya, akan berdampak ya? dalam konteks usia, jangankan 6 bulan, 1 hari pun sangat berarti. Oke, Karena ini kan bicara soal hak. baik. Nah, tadi kembali, ini kita bicara hukum dulu. Karena saya politisi, ujungnya saya bicara politik, boleh ya? Iya. Jadi dalam konteks hukum, dijawab benar, dijawab. Ya, tapi dijawab kita memang termasuk juga jawaban-jawaban terhadap diskusi-diskusi kita hukum waktu itu. Sudah dijawab tuntas ketika berbagai kejanggalan di MK dipertanyakan, dijawab tuntas oleh MK sendiri dalam berbagai bentuk putusan setelah putusan nomor 90. Itu hukum. Kalau dipertanyakan kenapa yang mengajukan Garuda, ya kenapa untuk tahun ini dan lain sebagainya, semua sudah ada jawaban termasuk Oke, baik. di putusan terakhir ketika sengketa pilpres. Yang Dalam konteks politik kita simpan Nah, dulu Bang, kita oh. masih panjang. Politik kita simpan dulu, saya ke Bang Rafli dulu. Soal hukum masuk atau tidak yang kemudian Bang Habib Ya, nggak sebutkan masuk 6 lah bulan, logikanya. setengah tahun gitu Bang. Begini, dia tidak bicara hukum, dia bicara tentang keinginan, original intent. Tapi kita harus paham nih, rezim yang diatur itu rezim apa? Rezim saat jadi gubernur atau rezim saat menjadi calon? Di konstitusi kita sendiri tidak ada yang namanya syarat presiden 40 tahun itu. Yang ada adalah syarat menjadi calon presiden. Anda bisa nggak bedakan calon presiden sama presiden? Calon gubernur sama gubernur. Kenapa kemudian yang diatur adalah syarat calon? Karena kita mau berkompetisi. Kalau mau berkompetisi, Anda harus ada syaratnya. Berat badannya berapa, tingginya berapa, Anda bisa di kelas apa. Nggak diatur ketika menangnya. Oke, baik. Nah, dalam konteks ini yang diatur adalah syarat menjadi calon gubernur dan bukan satu orang. Kalau yang dilantik itu cuma satu orang. Jadi maksud Anda aturan ini spesifik? Iya dong, spesifik sekali untuk calon gubernur. Oke. Bukan syarat gubernur. Jadi kalau misalnya, saya juga pernah mengkritik konstitusi kita. Kenapa ya? Di konstitusi kita kan tidak pernah diatur syarat presiden. Tapi syarat menjadi calon presiden. Oke, Enggak. Bang. Saya Sebentar dulu dong. Enggak dong. Sebentar. Enggak, saya perbaiki. Enggak, salah. Yang dia sampaikan salah. Pasal 6 ayat 2 Anda baca Pak Refli. Bukan syarat calon, syarat menjadi presiden. Baca. Bukan syarat calon presiden. Syarat menjadi presiden. Ayo kita buka aja. Coba, Oke. coba. Buka. Ayat 6 ayat 2. Oke ya. Nah, nanti ya, karena itu ketika kita bicara mengenai dilantik, ada putusan seperti itu, bukan undang-undang seperti itu, yaitu undang-undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Oke, baik. Jadi Kami dapat syarat poinnya. untuk menjadi hakim konstitusi itu 3. Adil, negarawan, dan menguasai konstitusi. Baik. Oke? Tapi syarat untuk dilantik menjadi hakim konstitusi berusia sekurang-kurangnya 40 tahun dulu dan sekarang 55 tahun kalau tidak salah. Nah, Oke. kalau di pemilu tidak pernah ada syarat untuk dilantik itu. Yang ada adalah
syarat untuk menjadi calon. Oke, baik. Gitu loh. Kita- Biar kita bacakan tuh pasalnya Pak Habib ya. Pasal 6 ayat 2 bacakan. Pasal 6 ya. Ayat 2 langsung. Pasal 6 ayat 1. Ya. Calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak lahir, calon presiden. Oke. Ya. 2, syarat-syarat untuk menjadi presiden dan Ah, wakil ada calonnya nggak di ayat 2? Oh, Anda ngerti Itu nggak yang diatur di syarat-syarat undang-undang. untuk Anda yang nggak menjadi ngerti. presiden? Anda yang nggak ngerti. Memang Anda yang belajar. Anda yang nggak ngerti. Yang ayat 2 ada nggak kata Anda calon? yang nggak ngerti. Anda yang nggak ngerti. Oke. Gagah sekali nih. Oke, Bang Habib bentar. silakan. Anda mau silakan. ngapain? Oh gagah, iya silakan mau ngapain? Oke, kita Siap. formal akademis, kita Kita diskusi. siap aja. Bang Habib silakan Nggak waktunya. ada takutnya Habibur Rahman ini. Aduh, Iya. apalagi Refli Harun. Iya. Kita kembali. Bang Deddy, Anda tolong di. cantol dengan kekuasaan. Ah, enggak Pak, kita di jalanan juga berani kok Oke, Pak, jalanan. nggak ada urusan. Oke, Pak. oke, tahan dulu Bang. Bang Deddy dulu, silakan Bang Deddy. Apalagi mau kita komentari dari sini. Kenapa Anda Ya, anu, enggak. tiba-tiba langsung ngegas begitu? Loh, Anda yang ngegas kok. Loh, Anda sendiri yang ngegas bilang Santai saya ya. salah. Ngopi. Oke, Nggak ada ngomong baik, tangan, kita ngopi. tahan, kita Ngopi, dinginkan ngopi. terlebih dahulu. Ya, biar Nah, dingin. gitu dong, kita tepuk tangan dulu, Bang Refli, Bang Habib. Ini harus didinginkan sepertinya oleh Mas Adi Pray. Ini kira-kira Mas Adi Pray. Lompat.